Om Swastiastu, selamat pagi dokter. Perkenalkan kami dari SGDB 9 akan memaparkan hasil student project kami yang berjudul Study Community Trial Effectiveness of a Health Education Program to Improve Knowledge and Attitude Towards Cervical Cancer and Pap smear, a Control Community Trial in Malaysia dari SGDB 9. Di sini perkenalkan saya Adi Sugandi, 3 digit lagi 168, akan memulai pembahasan dari student project kami. Di mana dimulai dari introduction bahwa pendekatan epidemiologi itu memiliki banyak fungsi terkait dengan penyebaran suatu penyakit, faktor resiko suatu penyakit, serta intervensi yang tepat diberikan kepada individu ataupun komunitas. Pada student project kami akan membahas terkait community trial, di mana intervensi yang diberikan ini kepada komunitas bukannya individu karena tidak praktis atau tidak memungkinkan untuk diberikan kepada individu. Sehingga SGDB 9 memilih jurnal ini yang berjudul Effectiveness of a Health Education Program to Improve Knowledge and Attitude Towards Cervical Cancer and Pap smear, a Control Community Trial in Malaysia. Karena jurnal ini cukup mudah untuk dianalisa, datanya lengkap, dan juga kasus dari cervical cancer cukup tinggi di dunia. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Devula dengan NIM 078. Selanjutnya adalah latar belakang dari studi ini. Jadi sebelumnya studi ini sudah mendeskripsikan dengan baik apa saja yang melatar belakangi studi ini penting untuk dilakukan. Ada 3 poin utama. Yang pertama adalah tingginya angka kejadian dari kanker serviks baik di dunia maupun di Malaysia. Bahkan di Malaysia sendiri, kanker serviks menempati urutan ketiga pada kategori wanita dan urutan ketujuh pada kategori kanker. Yang kedua adalah penerapan dari Pap smear test sebagai suatu tes screening dari kanker serviks yang masih sangat rendah di Malaysia. Bahkan sebenarnya dari pemerintah Malaysia sendiri sudah mulai menerapkan Pap smear test pada semua pusat pelayanan kesehatan primer di seluruh negaranya secara gratis. Yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan terkait dengan Pap smear test dan juga adanya persepsi dari masyarakat bahwa kanker serviks itu memiliki kemungkinan yang rendah untuk menjangkit mereka. Bisa di next. Kemudian selanjutnya adalah tujuan spesifik dari studi tersebut. Jadi studi tersebut sudah menampilkan dan mendeskripsikan tujuan yang spesifik dari studinya, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui keefektifan dari program edukasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan serta perilaku terkait dengan kanker serviks dan juga Pap smear, serta juga untuk mengetahui keefektifan dari program-program tersebut dalam meningkatkan pelaksanaan dari Pap smear test pada wanita di Kedah, Malaysia. Bisa di next. Perkenalkan, saya Niwayan Kartika Chandra Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya akan mempresentasikan mengenai hipotesis dari penelitian ini. Pada penelitian ini, untuk hipotesisnya disampaikan secara tidak eksplisit, namun setelah membaca secara menyeluruh, dapat diketahui bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok kontrol dan intervensi berkaitan dengan pengetahuan dan sikap terkait dengan kanker serviks dan Pap smear test, serta pengambilan Pap smear test pada kelompok studi. Next. Selanjutnya adalah trial design dan alokasi rasio dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan model controlled community trial, di mana dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol, di mana masing-masing kelompok ini terdiri atas 105 orang wanita. Yang berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa alokasi rasio yang digunakan pada penelitian ini adalah 1:1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan dok, saya Arya dengan 3 digit terakhir 118. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari profil studi dari jurnal yang sudah kami baca, di mana profil studinya tidak dinyatakan secara gamblang dalam jurnal tersebut, namun setelah membaca jurnal tersebut dapat dilihat bahwa profil studi dari jurnal tersebut adalah studi Analytical Prospective Cross-Sectional Study about the Education and Effectiveness of Cervical Cancer in Malaysia. Lalu untuk eligibilitas dari partisipan penelitian ini adalah seorang wanita yang menerima bantuan keuangan dari AIM yang merupakan sebuah organisasi di Malaysia. Lalu wanita yang memiliki akses ke ponsel, yang memiliki internet maupun yang tidak memiliki internet. Lalu untuk faktor eksklusinya adalah pasien yang pernah didiagnosa cervical cancer atau pasien yang sedang mengalami cervical cancer. Dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Nama saya Prabowo Jagsuma dengan yang terakhir 248. Jadi setting dan lokasi di mana data itu dikumpulkan itu, datanya itu dikumpulkan pada saat eligible woman tadi itu melakukan weekly meeting di zona mereka masing-masing. Nah, zonanya itu dibagi lagi, dipilih dari 2 distrik. Kemudian di setiap distrik itu dibagi menjadi 3 zona. Ya, next. Ya, kemudian intervention untuk tiap grupnya. Jadi kalau untuk control grupnya
diberikan educational talk selama 30 menit, dan dilakukan asesmen ulang setelah 1 bulan dari educational talk tersebut. Kemudian untuk intervention groupnya, educational talk-nya itu berlangsung selama 1 jam. Dengan perbedaannya itu, dia itu 30 menit educational talk yang presentasi, kemudian diberikan video pap smear, kemudian dilakukan sharing experience terhadap dengan survivor cervical cancer. Kemudian intervention group juga diberikan pamflet yang berisikan edukasi mengenai pap smear dan cervical cancer. Kemudian kalau di intervention group, reassessment dilakukan 2 kali. Yang pertama itu setelah educational talk, dan yang kedua dilakukan 3 bulan setelahnya. Di antara periode 3 bulan itu, intervention group juga diberikan SMS reminder. Ya, bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya M. Kelvin Rizaldi dengan 3 digit NIM terakhir 108. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengukuran spesifik mengenai primary outcome dan juga secondary outcome. Secara definisi sendiri, primary outcome merupakan hasil yang dianggap peneliti sebagai hal yang paling penting di antara banyak hasil yang akan diperiksa di dalam penelitian. Dan di dalam jurnal ini, primary outcome-nya adalah peningkatan awareness pada wanita mengenai cervical cancer dan juga pap smear, lalu bagaimana sikap terkait dengan hubungan mengenai pap smear. Lalu selanjutnya di sini terkait dengan secondary outcome, secara definisi merupakan additional hasil tambahan yang mana mesti diamati untuk membantu interpretasi daripada hasil utama atau primary outcome. Dan pada penelitian ini sendiri, secondary outcome-nya adalah peningkatan secara signifikan terkait dengan uptake pap smear di intervention group. Bisa di next. Lalu selanjutnya adalah bagaimana mendetermine daripada sample size ini sendiri. Di sini pada penelitian digunakan aplikasi bernama Power and Sample Size Calculation Software versi 3.1.2, dan juga pada sebelum penelitian sendiri dilakukan sampling yang secara acak dan juga simple, yang mana digunakan untuk memilih daripada 3 meeting zone pada tiap distrik, dan juga dapatkan nama-nama daripada sahabat AIM di tiap 6 meeting zone. Lalu juga para wanita sendiri dilakukan evaluasi, dan juga selanjutnya didapatkan sejumlah 35 wanita yang dipilih secara acak di tiap zonanya, dan juga total daripada sampel size ini sendiri berada di angka 105 wanita di tiap distriknya. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Gabriela Rosatiovani dengan 3 digit terakhir 039. Terkait beberapa alasan, analisis sementara atau interim analytical dapat dimasukkan ke dalam berbagai studi prospektif pada saat tertentu. Akan tetapi, sayangnya setelah dianalisis berdasarkan jurnal ini, kami tidak menemukan adanya analisis interim atau analisis sementara secara klinis. Next. Kemudian, berbicara terkait metode, penelitian ini mengadaptasi simple randomization yang mana diperoleh melalui beberapa langkah. Yang pertama, peneliti menentukan lokasi penelitian berdasarkan kesamaan karakteristik, dan yang kedua, randomization dilakukan langsung ke Alor Setar dan Sungai Petani untuk menentukan kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dokter, nama saya Sandra dengan 3 digit terakhir 158. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai tipe randomisasi yang akan dilanjutkan juga dengan penjelasan mengenai prosedur sebelum intervensi. Untuk tipe randomisasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah simple randomization. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa untuk memilih kelompok kontrol dan juga kelompok intervensi itu menggunakan simple randomization karena hanya menentukan dari 2 kelompok tersebut. Sehingga untuk teknik randomisasi secara simple masih dapat diterima untuk melakukan pemilihan terhadap 2 kelompok ini. Untuk randomisasi lain mengenai jumlah partisipan dan juga untuk meeting zones sudah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya. Di sisi lain, untuk restriksi ini sendiri tidak diterapkan dan tidak disebutkan juga dalam randomisasi yang dilakukan pada penelitian ini. Selanjutnya. Untuk prosedur sebelum intervensi terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah pemilihan dari sampel, yaitu untuk sahabat AIM yang menerima bantuan biaya. Kemudian adanya pencarian persetujuan etik dan juga izin daripada AIM itu sendiri untuk melakukan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan adanya randomisasi baik dari kontrol dan intervention group. Kemudian perhitungan sampel dan juga persiapan teknikal lainnya, seperti persiapan kuesioner dan validasi dari kuesioner tersebut. Dan yang terakhir adalah penilaian dari konsistensi internal menggunakan Cronbach's alpha, yang mana hal ini dapat diterima dikarenakan kuesioner tersebut disimpulkan menggunakan metode skala sumatif sehingga Cronbach alpha dapat diterapkan pada penelitian ini. Sekian daripada saya dan akan dilanjutkan oleh teman yang lain.
Perkenalkan, nama saya Anjani dengan 3 digit NIM terakhir 188. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai randomization dan subjek inklusi dan juga subjek alokasi dan blendingnya. Untuk pengacakan dari program ini itu dilakukan oleh peneliti sendiri dan tidak ada dinyatakan bahwa adanya partisipasi oleh pihak ketiga. Dan untuk inklusi subjeknya itu juga dilakukan oleh peneliti sendiri dan mereka menggunakan random sampling yang berbeda antara kelompok kontrol dan juga intervensi. Dan subjek yang dipilih juga berasal dari pengusaha wanita kedai yang secara finansial dibantu oleh AIM. Dan untuk alokasi subjeknya itu dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan single blended randomization ini. Dan dalam single blended randomization ini, individu dalam kelompok tidak menyadari intervensi atau placebo yang akan mereka dapatkan. Next. Selanjutnya mengenai statistical method yang digunakan itu yaitu deskriptif dan juga analitik, yang dimana metode analisis itu dimana yang pertama itu statistik deskriptif itu yaitu metode dengan cara menghitung, menggambarkan dan meringkas data penelitian telah dikumpulkan secara efisien dan logis. Dan cara pelaporan metode ini itu dengan menggunakan numerik dalam bentuk tabel, teks maupun grafik. Dan yang kedua itu ada yang namanya analytical statistik yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Dan untuk data-data perbandingan dari primary dan secondary outcome itu ada digunakan. Yang pertama itu ada yang namanya chi-square yang digunakan dalam membandingkan data yaitu berupa umur, suku, tingkat pendidikan yang tertinggi, pendapatan bulan pribadi atau MIR, status perkawinan, riwayat kehamilan, cara KB, status menopause yang dapat dilihat dari tabel yang pertama yang ada di jurnal, dan dapat hasilnya bahwa chi-square kurang dari 0,05, maka yang menandakan bahwa variabel tidak berasosiasi dan tidak ada perbedaan signifikan. Dan selanjutnya itu ada dilakukan uji t-test independen yang digunakan untuk membandingkan rata antara dua kelompok. Dan di sini dapat dilihat dari tabel kedua juga, dari hasilnya itu tesnya itu digunakan untuk membandingkan skor rata-rata pengetahuan tentang kanker serviks berserta pap smear-nya. Dan dari tes didapatkan bahwa p-tesnya itu lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan signifikan. Dan yang terakhir itu digunakan tes ANOVA, repeated test ANOVA measure yang digunakan untuk membandingkan rata-rata di antara satu atau lebih dari dua variabel. Dan pada tabel ketiga itu merupakan hasil dari ANOVA-nya itu lebih kecil dari 0,05, yang menandakan bahwa ada perbedaan hasil dari yang didapatkan dari perataan pengetahuan kanker serviks, pengetahuan pap smear, dan juga sikap terhadap pap smear sepanjang waktu. Tentu saja dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik dokter, saya Hilary Sekaning Ampursumu dengan 3 digit NIM terakhir 178 akan menjelaskan mengenai result dari studi tersebut. Studi tersebut mengkonklusikan bahwa yang pertama, knowledge terhadap cervical cancer, pap smear, dan juga attitude terhadap pap smear meningkat secara signifikan baik di grup kontrol maupun di grup intervensi dengan P kurang dari 0,01. Untuk kontrol grup sendiri ada 3 hal yang diukur. Yang pertama adalah mean value dari knowledge. Pada baseline ditemukan bahwa mean value-nya adalah 6,2 dan pada evaluasi pertama ditemukan bahwa mean value-nya adalah 10,8 yang berarti ada peningkatan. Yang kedua adalah mean value of knowledge dari pap smear senilai 6,8 di baseline dan 9,1 di evaluasi pertama. Yang terakhir adalah mean value terhadap attitude untuk pap smear sendiri sebesar 45,4 pada baseline dan 40,9 terhadap di evaluasi pertama. Sedangkan di grup intervensi ditemukan bahwa mean value of knowledge terhadap cervical cancer adalah 6.0, 11,5 dan 11,8 baseline evaluasi pertama dan evaluasi kedua secara berturut-turut. Yang kedua, mean value dari knowledge terhadap pap smear adalah 6.7, 9,0 dan 9,2 secara berturut-turut. Terakhir, mean value terhadap attitude untuk pap smear sendiri bernilai 47,0, 38,5 dan 37,1. Ditemukan bahwa di antara kedua grup ini tidak terdapat signifikansi yang bermakna, yang berarti bahwa hal yang diberikan ke kelompok kontrol berupa 30 menit educational talk sudah cukup untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan dari knowledge untuk cervical cancer, pap smear, dan juga attitude terhadap pap smear itu sendiri. Yang berikutnya, ada satu hal lagi yang dibahas dalam studi tersebut, ditemukan bahwa pap smear uptake atau penggunaan pap smear itu sendiri juga meningkat secara signifikan di grup intervensi. Pada control group, baseline dari pap smear uptake adalah 63% dan pada evaluasi pertama meningkat ke nilai 76% dengan p-value 0,003. Untuk intervention group, baseline pap smear adalah 48%, pada evaluasi pertama ditemukan nilainya meningkat ke 68%, dan pada evaluasi kedua ditemukan bahwa peningkatannya hingga ke nilai 79% dengan p-value 0,01.
tersebut. Apabila dibandingkan antara evaluasi pertama dan evaluasi kedua, terdapat 11% perbedaan, namun improvement itu sendiri belum bermakna secara statistik karena p-value-nya hanya 0,004. Berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Kevin, sesuai dengan NIM Digitray 2003. Jadi saya akan melanjut ke limitation. Jadi poin pertama adalah time and cost dan cara mengatasi bias adalah dengan menambah 3 kecamatan lagi di Kedah, yaitu Pokosena, Kuala Kedah dan juga Padang Serai. Poin selanjutnya adalah sample sizing. Cara mengatasi bias adalah memanfaatkan populasi wanita di negara bahagian Kedah dengan tidak membatasi hanya 210 wanita untuk mendapatkan data yang akurat. Poin selanjutnya adalah equipment. Selain menggunakan ponsel untuk mengirim SMS, kita dapat menggunakan kartu janji temu untuk seluruh populasi wanita. Poin terakhir adalah data collection. Itu selain menggunakan kuesioner dan formulir terstruktur, kita dapat melakukan diskusi kelompok terfokus dan juga melakukan sejarah lisan. Baik, itu saja daripada saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik dokter, perkenalkan saya Neputu Mira Karla Dewi, 3 digit yang terakhir 148. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai generalisability-nya. Pada studi ini sebenarnya penulis tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai generalisability-nya, namun ketika kita melihat kondisi lingkungan tiap lokasi itu berbeda, seperti tingkat pengetahuan penduduk dalam menerima informasi, kondisi sosial budaya yang berbeda, ataupun kondisi teknologi yang belum merata, itu menjadikan hasil dalam penelitian ini belum dapat diterapkan di seluruh lingkungan atau pada populasi yang lebih luas lagi. Dalam jurnal juga disebutkan bahwa pemilihan kelompok intervensi dan kontrol itu berdasarkan atas kesamaan dari kondisi sosial demografi, geografi, dan ketersediaan fasilitas serta pelayanan kesehatannya. Itu berarti menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan pada populasi yang setidaknya memiliki kondisi sosiodemografi yang sama, karakteristik sampel, serta waktu penelitian yang sama dengan kelompok kasus dan kontrol pada penelitian ini. Next. Yang terakhir saya akan jelaskan tentang konklusi dari penelitian ini. Jadi penelitian ini dipilih berdasarkan topik dan pembahasan yang cukup menarik, mudah dipahami, dan bagian dari jurnal yang cukup lengkap untuk dianalisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dari program pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan penggunaan tes pap smear terhadap kanker serviks dan pap smear di kalangan pengusaha wanita di Kedah, negara bagian utara Malaysia. Penelitian ini menggunakan model community control trial dengan desain penelitian analitik cross-sectional, di mana terdapat 105 wanita yang dipilih sebagai responden untuk setiap kelompok kontrol dan intervensi. Secara keseluruhan, studi ini bisa dibilang cukup baik dalam memaparkan tahap pelaksanaan intervensinya, dan juga sudah mampu menjelaskan hasil penelitiannya dengan cukup jelas, yaitu educational talk, efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta terkait kanker serviks dan tes pap smear. Kemudian sikap terhadap tes dan pengambilan tes yang sebenarnya, sedangkan untuk reminder SMS gagal dalam hal tersebut, namun mampu memberikan dampak sebagai reminder untuk melakukan pengambilan tes pap smear. Namun terdapat beberapa kekurangan dalam pengaplikasian studi ini di lingkungan lain dengan kondisi sosial demografi maupun kondisi teknologi yang berbeda dengan kondisi dari kelompok kontrol dan intervensi yang dipilih dalam penelitian ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok B9, terima kasih.